Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rijalaini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan identifikasi jenis kayu. Adapun sampel kayu yang sudah saya siapkan untuk diidentifikasi, yang pertama adalah kayu keranji, kemudian yang kedua adalah kayu meranti merah. Untuk melakukan identifikasi ini, saya melakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara melihat ciri kasar kayu, ataupun dilihat dengan menggunakan panca indera ataupun makroskopis. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara melihat dari ciri anatomi ataupun mikroskopis. Untuk yang pertama, kita lihat terlebih dahulu dari ciri kasarnya. Yang pertama adalah ciri kasar kayu keranji. Kayu keranji ini dia berwarna coklat kehitaman. Coklat kehitaman. Untuk corak dia polos, tidak bercorak. Kemudian teksturnya halus, arah seratnya lurus. Untuk kekerasan kayu keranji ini sangat keras, karena jika kita tekan dengan menggunakan kuku dia tidak meninggalkan bekas ataupun tidak berbekas. Kemudian kesan rabanya dia agak halus, berat. Kayu keranji ini agak berat dan permukaannya juga agak mengkilap. Kemudian yang kedua adalah kayu meranti merah. Kayu meranti merah ini warnanya hampir putih ataupun coklat pucat. Coklat pucat. Kemudian untuk corak dia sama dengan kayu keranji, dia polos, tidak bercorak. Kemudian teksturnya dia agak kasar sampai dengan sangat kasar untuk teksturnya. Kemudian arah serat dia agak berpadu dan kadang-kadang juga seratnya lurus. Kemudian kesan raba. Permukaan kayu meranti merah ini agak licin. Kesan rabanya agak licin. Untuk kekerasan, kayu meranti merah ini lembut, dia tidak keras, karena jika kita tekan menggunakan kuku dia meninggalkan bekas kuku kita. Kemudian berat, dia tidak berat, agak ringan. Untuk kilap, kayu meranti merah ini dia agak mengkilap. Untuk bau, karena mungkin sampel ini udah terlalu lama, jadi dia udah tidak berbau lagi. Baiklah, untuk cara yang kedua ini kita harus menggunakan alat. Yang pertama adalah loop untuk melihat ciri anatomi kayu. Kemudian yang kedua adalah cutter. Cutter ini kita gunakan untuk baiklah, cara yang kedua yaitu dengan melihat ciri anatomi. Untuk melakukan identifikasi dengan melihat ciri anatomi ini, kita harus menggunakan alat. Yang pertama adalah loop untuk melihat bagian bidang lintang daripada sampel jenis kayu tadi. Kemudian yang kedua adalah cutter. Cutter ini gunanya untuk menyayat bagian bidang lintangnya, untuk melihat pori daripada jenis kayu ini. Kemudian yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan ini sebagai APD kita, untuk melindungi tangan kita agar tidak terluka di saat kita menyayat bagian bidang lintang ini nanti. Baiklah, sebelumnya saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi dengan cara melihat ciri anatomi. Untuk mengidentifikasi dengan cara ciri anatomi ini, dengan melihat ciri anatomi ini, yang pertama kita adalah menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita agar tidak luka di saat kita menyayat bagian bidang lintang jenis kayu yang akan kita sayat nanti. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi jenis kayu keranji. Baiklah, sebelum kita gunakan loop, kita sayat terlebih dahulu bagian bidang lintang
jenis kayu keranji ini. Kemudian selanjutnya kita lihat bagian bidang lintangnya, ataupun yang kita lihat pori, kemudian jari-jarinya, parenkimnya, dan yang lain-lain. Untuk kayu keranji ini penyebaran porinya adalah tata baur, kemudian susunan porinya soliter, dan sebagian juga ada berganda radial 2-3. Kemudian isi porinya dominan deposit. Untuk parenkim apotrakeal garis tangensial panjang. Jari-jari satu macam, homogen, agak banyak, kemudian ukuran jari-jari sempit. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat ciri anatomi dari jenis kayu meranti merah. Sebelum kita identifikasi kayu meranti merah ini, yang pertama kita lakukan sama dengan kayu keranji tadi, harus kita sayat terlebih dahulu bagian bidang lintang kayu meranti merah ini. Setelah kita sayat, kita lihat pori-porinya menggunakan lup. Untuk kayu meranti merah ini, penyebaran pori-pori, tata baur, susunan pori dominan soliter. Untuk isi pori tanpa isi. Kemudian pola parenkimnya paratrakeal berbentuk selubung halus. Jari-jari satu macam, ukuran jari-jari sedang. Untuk saluran interseluler, yang pertama kita lihat adalah saluran interseluler aksial, deret tangensial panjang. Kemudian untuk yang kedua yaitu shear. Shear adalah saluran interseluler radial, searah dengan jari-jari. Demikianlah tadi identifikasi dengan menggunakan lup, yaitu melihat dari ciri anatomi. Setelah kita lakukan identifikasi tadi, hasilnya kita tuangkan pada daftar isi identifikasi jenis kayu yang sudah kita sediakan. Demikianlah hasil identifikasi tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hasil identifikasi tadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.